Halo teman-teman, pernah gak sih kalian merasa punya hak tapi lupa sama kewajiban? Nah, video kali ini kita bakal bahas tentang harmoni, hak dan kewajiban warga negara. Kenapa sih keduanya harus seimbang? Yuk kita kupas bareng biar makin paham sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini ada definisi dan konsep utama. Dalam pendidikan kewarganegaraan, hak merupakan segala sesuatu yang layak diterima oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Kedua hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 dan pasal 28. Konsep utama dalam pembahasan ini adalah harmoni, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Nah, selanjutnya ada menurut para ahli, teori kontrak sosial hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik. Artinya, warga negara wajib menaati hukum, sedangkan negara wajib melindungi hak-hak warga negara. Dari teori ini dapat dipahami bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan dasar utama dalam menciptakan kehidupan bernegara yang stabil dan adil. Selanjutnya, ada analisis tematik. Dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat tiga kemampuan penting, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis. Kemampuan memahami ditunjukkan dengan mengetahui hak dan kewajiban sesuai aturan hukum. Kemampuan menerapkan terlihat dari perilaku sehari-hari, seperti taat hukum dan membayar pajak. Sedangkan kemampuan menganalisis ditunjukkan dengan sikap kritis dalam menilai apakah hak dan kewajiban sudah berjalan seimbang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya juga ada contoh nyatanya loh. Salah satu contoh nyata adalah kewajiban membayar pajak. Ketika warga negara membayar pajak, negara dapat menyediakan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban secara langsung mendukung terpenuhinya hak masyarakat. Nah, di sini juga ada kasus nyatanya loh. Di sini aku ngambil tentang pemilik Hotel Daviena Batam jadi tersangka korupsi pajak. Yuk kita simak bareng-bareng. Dugaan tindak pidana korupsi atas penerimaan pajak barang dan jasa tertentu oleh Hotel Devina Butik Batam sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Di mana saudara AO selaku pemilik perusahaan dan pemilik kegiatan usaha sering mengambil uang pada keuangan Hotel Devina Butik Batam untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan mengambil uang pada keuangan Hotel Devina Butik tersebut secara berulang dan setiap tahun dilakukan oleh saudara AO. Sehingga kemampuan keuangan Hotel Devina Butik menjadi tidak stabil serta menyebabkan pajak atas jasa hotel yang telah dipungut tidak disetorkan. Namun dalam kenyataannya, harmoni ini belum sepenuhnya tercapai. Contohnya, dalam kasus korupsi pajak yang melibatkan pemilik Hotel Daviena yang diberitakan oleh detik.com, kasus ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang tidak menjalankan kewajibannya, yaitu membayar pajak secara jujur. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban, serta adanya pelanggaran hukum yang masih sering terjadi. Selain itu, terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Secara kritis, permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh masyarakat, tetapi juga oleh faktor sistem, seperti lemahnya konsistensi dalam penegakan hukum dan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa hukum tidak selalu ditegakkan secara adil, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Akibatnya, sebagian masyarakat menjadi kurang patuh terhadap aturan karena merasa hukum tidak berlaku secara merata. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran hukum serta adanya kasus-kasus yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ini menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu berkurangnya penerimaan negara, terganggunya pembangunan fasilitas publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Jika kondisi ini terus terjadi, maka stabilitas sosial dan keadilan dalam masyarakat juga akan terganggu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten dari pemerintah. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam pengelolaan negara serta peningkatan pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjalankan kewajiban. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan menaati hukum dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, harmoni antara hak dan kewajiban merupakan kunci utama dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan seimbang. Namun, dalam kenyataannya, harmoni tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya pelanggaran dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, yang diperkuat oleh kasus korupsi pajak yang diberitakan oleh Detik.com yang menunjukkan bahwa kewajiban warga negara, khususnya dalam membayar pajak, belum dijalankan secara jujur dan tanggung jawab, sehingga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan belum optimalnya penegakan hukum, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian negara, terganggunya pembangunan fasilitas publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten serta meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban guna mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya, jangan cuma nuntut hak ya, tapi kewajiban juga harus dijalani. Kalau dua-duanya seimbang, hidup kita sebagai warga negara pasti jadi lebih tertib dan damai. Makasih ya udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!